Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Menteri Susi Pujiastuti kian agresif menenggelamkan kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sudah 149 kapal yang menjadi korban, 131 diantaranya kapal asing. Tahun 2014, kerugian akibat illegal fishing mencapai 240 triliun rupiah. Pemirsa, inilah Expose, aksi Menteri Susi. Bersama saya, Rika Amro. Berakhir sudah kedikdayaan kapal MV Viking. Pertengahan Maret, kapal asal Tiongkok itu diledakkan, tapi tidak ditenggelamkan. Kapal berukuran lebih dari 1.300 gross ton itu akan dijadikan museum atau monumen perlawanan terhadap para pencuri ikan di pemerintah Indonesia. Kapal MV Viking ditangkap KRI Sultan Toha Saifuddin 376 TNI Angkatan Laut di perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 26 Februari lalu. Kapal MV Viking merupakan kapal ke-6 yang disebut organisasi aktivis perairan sebagai bandit laut. Kapal ini sudah sejak lama jadi incaran Interpol. Saya pikir dengan keberhasilan kita menyelesaikan pengaraman bukan penenggelaman karena kita tidak tenggelamkan, itu adalah sebuah pengibaran bendera bahwa kita tuh tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah mau tunduk, dan kita akan ambil siapapun juga yang mengambil kedaulatan perairan Indonesia, mencuri sumber daya laut yang milik masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kendali Menteri Susi Pujiastuti telah menangkap 157 kapal yang diduga mencuri ikan di perairan Nusantara. Dari jumlah itu, 73 unit kapal ikan Indonesia dan 84 kapal ikan asing. Sebanyak 149 kapal sudah ditenggelamkan. Rencananya, awal April ini 31 kapal kembali ditenggelamkan di 9 lokasi. Langkah keras Menteri Susi untuk memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Pelanggaran yang dilakukan kapal ikan Indonesia antara lain menggunakan alat tangkap terlarang, tidak punya dokumen tidak lengkap atau dokumen palsu, serta melanggar wilayah penangkapan ikan yang telah ditentukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menunggu 20 kapal dalam proses inkrah di pengadilan. Menteri Susi berharap proses hukum penenggelaman kapal tidak lagi melalui proses pengadilan. Kita masih nunggu ada 20-an yang belum inkrah ya. Kalau Viking kemarin tidak lewat pengadilan, jadi langsung. Ke depan kita tidak akan ada pengadilan, jadi bisa cepat. Ada masih 20-an yang belum inkrah. Aksi pencurian ikan oleh kapal asing telah merugikan Indonesia secara ekonomi. Tahun 2014, kerugian akibat illegal fishing mencapai 240 triliun rupiah. Illegal fishing bukan hanya sekedar pencurian ikan. Illegal fishing telah membuat Indonesia dengan laut terpanjang nomor 2 di dunia hanya mampu menunjukkan ekspornya di nomor 3 Asia Tenggara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri menyambut baik gebrakan Menteri Susi memberantas illegal fishing. Rohmin mengingatkan Menteri Susi agar tidak melupakan program lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab ada potensi ekonomi yang lebih besar. Penegakan kedaulatan ya, termasuk pemberantasan illegal fishing ya, sangat baik ya, gebrakan Ibu Susi sangat baik, dan memang illegal fishing itu menjadi musuh bersama buat kita ya. Jadi coveragenya ke depan tinggal ditambah aja, jangan hanya illegal fishing ya, karena justru kalau berbicara potensi ekonomi, kalau potensi ikan dari perikanan tangkap di laut kan hanya sekitar 7,3 juta ton potensi produksi lestarinya gitu. Jadi kalau kita mau nangkap secara lestari harusnya 66 juta ton saja atau 80%-nya ya. Yang sebenarnya dahsyat itu adalah di perikanan budidaya, itu potensi produksinya 10 kali lipat, sekitar 60 juta ton gitu ya. Langkah Susi memberantas illegal fishing mendapat banyak rintangan, mulai dari pelaku illegal fishing hingga keributan dengan negara tetangga. Sabtu siang 19 Maret, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal Kuai Fe asal Tiongkok yang diduga mencuri ikan di Laut Natuna.
Celakanya, kapal itu dibantu kapal pemerintah Tiongkok. Kapal Kuai pun akhirnya lepas. Dalam perjalanan pengawalan, tiba-tiba muncul satu kapal Coast Guard Cina mengejar KP 11. KP 11 menghubungi Lanal untuk memberitahu hal kejadian tersebut. Coast Guard kecepatan 25. Kemudian setelah mereka mendekat, mereka menyerobot dengan lampu sorot, kemudian menabrak kapal tangkapan. Jadi kapal Coast Guard China menabrak kapal ikan China. Menteri Susi Pujiastuti menyayangkan langkah kapal penjaga pantai Tiongkok yang menggagalkan upaya penangkapan kapal Kuai Fei di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, ABK-nya sudah sempat kita amankan, akan tetapi karena datang Coast Guard satu lagi untuk menyelamatkan kapal ini, perkiraan saya mereka tidak menginginkan kapalnya tertangkap oleh Satgas, karena kalau tertangkap oleh kita kan ditenggelamkan. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Tiongkok beralibi kapal Kuai Fei masih berada di Laut Cina Selatan yang menjadi wilayah mereka. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirim protes keras kepada pemerintah. Intinya adalah pada pagi hari ini saya sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di ZEE dan di landas kontinen. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia. Dan yang ketiga, pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia. Begitulah, kapal asing merajalela melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Ikan asing itu berasal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, Taiwan, dan Kamboja. Kapal asing mana lagi yang bakal menjadi sasaran Menteri Susi?